Perkenalkan, nama saya Johanna Jevania Chandra, kelas 12 AK2 dari SMKK BPK Penabur Bandar Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan materi praktikum akuntansi keuangan lembaga. A. Akuntansi kas satuan kerja. Yang pertama, klasifikasi kas dan setara kas. Berdasarkan PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid, yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai signifikan. Kas pemerintah dalam pengelolaan BUN. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara yang menguasai uang negara. B. Kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum berupa rupiah dan valuta asing. C. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencangkup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran. D. Kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah. Kas pemerintah yang penugasan, pengelolaan, dan penanggung jawabnya dilakukan oleh selain bendahara umum negara atau daerah. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan, yang meliputi A. Pengukuran kas dan setara kas. B. Pengakuan kas dan setara kas. Yang ketiga, akuntansi kas dan setara kas. A. Transaksi penerimaan kas. Yang pertama, transaksi pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah. Yang kedua, transaksi penerimaan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 3. Transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, antara lain penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi. 4. Transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan, pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. B. Transaksi pengeluaran kas. Yang pertama, transaksi belanja negara atau daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya. Yang kedua, transaksi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Yang ketiga, transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintah, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Yang keempat,
Transfer pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Pengeluaran lainnya adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja pengeluaran, pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Yang keempat, akuntansi saldo kas. A. Rekonsiliasi bank. Perbedaan catatan dari bank dengan pencatatan oleh entitas pemerintah sebagai berikut. 1. Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum dicatat pada rekening koran. 2. Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah. 3. Kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank. B. Selisih kas. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai atau on hand yang ada pada tanggal tertentu. Selisih kas terjadi apabila catatan akuntansi kas atau buku kas lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu. Hal-hal penyebab terjadinya selisih kas. Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan akuntansi baik kurang maupun lebih. 2. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. 3. Penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasikan secara pasti. Yang kelima, pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas. A. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD. 2. Bendahara Penerimaan SKPD. 3. Bendahara Pengeluaran SKPD. 4. Pengguna anggaran. B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. Yang pertama, Pejabat Penata Usahaan Keuangan PPKD atau PPK-PPKD. Yang kedua, Bendahara Penerimaan PPKD. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran PPKD. Yang keenam, penyajian kas dan setara kas di neraca. A. Aset lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Kas dan setara kas pada aset lancar meliputi saldo kas pada BUN atau BUD, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di badan layanan umum, dan setara kas. B. Aset non-lancar. Uang yang disajikan pada aset non-lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset non-lancar, sehingga disajikan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada aset non-lancar tergantung pada 3 kriteria, yaitu merupakan hak pemerintah, dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan dibatasi penggunaannya. 일주일이란 게 정말 짧은 것 같긴 해 너와